Kemarin ada 3 poin kalau nggak salah yang disampaikan Pak Menteri yang sangat menginspirasi, yang menjadi inspirasi yang saya maksud dari bangsa ini. Yang pertama, beliau menyatakan jangan sampai segelintir orang menguasai kekayaan alam kita, sementara rakyat Indonesia yang berjuang hanya menjadi penonton saja. Jadi ini saya melihat komitmen beliau untuk mencapai Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 kalau nggak salah, bahwa tanah, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dalam hal itu saya lihat concern beliau. Yang kedua, bahwa mengenai moderasi beragama, ini sangat menarik. Beliau menyatakan bahwa saya tidak sependapat dengan istilah moderasi beragama, karena semua agama itu sudah baku dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa didemoderasi. Jadi yang benar kata beliau adalah kerukunan antar umat beragama. Ini satu poin yang luar biasa, bahwa memang agama tidak bisa demoderasi. Yang harus dilaksanakan adalah bagaimana di dalam perbedaan-perbedaan yang ada ini kita bisa menjadi rukun sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat manusia. Karena semua agama memiliki truth claim masing-masing. Semua agama memiliki truth claim, oleh karena itu tidak mungkin menciptakan kerukunan agama. Yang mungkin adalah kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, beliau sangat bijak ketika ada masalah-masalah di kalangan umat, maka diserahkanlah kepada pemimpin-pemimpin umat itu sendiri. Pemerintah hanya bersikap merealisasikan apa yang menjadi fatwa daripada pimpinan-pimpinan umat itu. Terima kasih sekali Pak Menteri. Saya yakin ini akan mencerahkan bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Terima kasih Pak Menteri. Jadi moderasi isinya adalah kerukunan. Jadi saya kira itu poinnya. Kemudian juga Bang Roma pintar memancing kemarin di dalam pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi memang yang keluar itu adalah intelektualitasnya. Ya, inilah Bang Roma. Biasanya seniman itu cerdas-cerdas Bang Roma. Ya, jadi insya Allah baik Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita ucapkan sekali lagi tepuk tangan kepada Bang Haji. Ya, tentu kita juga mengapresiasi kepada para seniman muda kita di sini. Jadilah seniman-seniman seperti Bang Roma ya, yang mampu memberikan pencerahan, penceriaan kepada warga umat masyarakat bangsa Indonesia. Dan terakhir sekali kami ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita betul-betul membiasakan diri hidup di tengah perbedaan tanpa menimbulkan ketegangan satu sama lain. Jadi bukan bukan kita akan menyatukan sebetulnya. Kalau pendapat saya, bukan bagaimana menyatukan, tetapi bagaimana membiasakan diri kita itu hidup di tengah perbedaan tanpa ada ketegangan satu sama lain, tapi yang ada adalah kedamaian. Nah, itulah saya kira substansi umat beragama. Iya. Izin Pak Menteri. Ya. Izin, mohon maaf ini. Pak Menteri kemarin juga menyatakan bahwa kenapa? Karena perbedaan itu sunatullah. Ya. Allah lah yang menciptakan perbedaan-perbedaan itu, sehingga tidak layak kita kalau tidak setuju tentang perbedaan itu. Jadi demikian Pak Menteri kemarin menyatakan bahwa perbedaan adalah sunatullah yang harus kita hargai, kita hormati. Iya. Indonesia itu lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Jadi Indonesia lukisan yang sangat indah. Ya, sangat indah lukisan Tuhan. Dan itu adalah buah pena Tuhan sendiri yang melukis Indonesia seperti ini. Dan
jualan kita itu ke luar negeri sebetulnya lebih penting daripada minyak, lebih penting daripada komoditi yang lain adalah kerukunan itu sendiri. Dan itu juga diakui oleh Presiden, bahwa tanpa kerukunan kita nggak mungkin ada kebanggaan apapun. Dan inilah teman-teman, mari kita mendukung apa yang digagas oleh Bapak Presiden kita. Pertama tadi yang disampaikan itu bukan kata-kata Bang Roma, tapi spirit yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa tidak boleh segelintir bangsa Indonesia menguasai mayoritas kekayaan alam ini, itu tidak adil. Dan Undang-Undang Dasar kita dengan Bang Roma tadi ya. Karena itu Kementerian Agama ini akan memberikan dukungan spiritual kepada gagasan Bapak Presiden. Artinya gini, mestinya jembatan itu berlaku untuk 50 tahun targetnya. Tapi kalau moralitasnya itu kropos, maka itu 1 tahun sudah roboh, bahkan belum diresmikan sudah hancur. Kenapa? Di situ tidak ada spiritualitasnya. Semua bangunan monumental itu 7 keajaiban dunia itu dibangun di atas landasan spiritualitas. Piramida di Mesir itu spiritualitas monofisit. Ya, Ka'bah di Mekah, Borobudur di Indonesia, kemudian Menara Miring di Italia, kemudian juga benteng di Cina, ya. Kemudian juga semua bangunan monumental itu adalah karya-karya spiritual. Kalau Bapak pernah melihat Ibu lukisan-lukisan di Roma, ya, tempatnya Paus itu sangat menakjubkan. Itu karena ada sebuah keterlibatan spiritual. Semua karya-karya spiritual itulah yang monumental. Mari kita berniat, lakukanlah perbuatannya dengan niat lillahi ta'ala, pasti akan monumental. Jadi filosofinya sangat seperti itu. Bang Roma, kita mohon semoga dalam waktu ke depan ini kami membutuhkan sebuah gubahan lagu dari Bang Roma tentang betapa pentingnya toleransi di Indonesia. Kami sudah memeriksa lagu-lagunya Bang Roma, temanya seperti itu, tapi kami mohon kalau seandainya ada satu lagu yang sangat spesifik yang bisa menggugah kita semuanya untuk lebih kompak, menyatu lagi, itulah yang kita harapkan. Semoga itu nanti akan menjadi hadiah buat bangsa Indonesia, umat Islam, umat Kristen dan Hindu, Buddha, Konghucu, dan setiap kali mendengarkan lagu itu akan tergugah bahwa betapa pentingnya kebersamaan itu. Insyaallah. Terima kasih. Insyaallah. Baik. Terima kasih Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, yang sudah memberikan banyak sekali pandangan kepada kita, terutama menyambut di tahun 2025 nanti. Terima kasih buat jajaran Eselon 1, 2 dan para pejabat yang hadir di sini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Beri tepuk tangan untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia.